Andaikan bukan Megawati yang jadi Ketua Umum PDIP, saya yakin pasca kemenangan PDIP pada pemilu tahun 1999 dan Megawati kalah dalam pemilihan presiden di parlemen, ya mungkin kita sudah perang saudara. Karena selama rezim Soeharto tidak sedikit kader PDIP dikarungi dan hilang tanpa pusara. Dan rakyat pemilih PDIP melihat dengan mata kepala mereka dipecundangi oleh koalisi partai Islam di parlemen. Semua tahu bahwa Megawati itu putri biologis dan ideologis Soekarno, dan elit Islam punya dendam terhadap rezim Soekarno. Megawati usai pemilihan presiden di parlemen dengan penuh keibuan bicara di podium. Dengar ibu kalian, pulanglah ke rumah kalian masing-masing dengan tenang. Mari kita bangun negeri ini. Kita tetap menang. Semua kader PDIP yang tadinya siap bergerak membela ibunya, mereka patuh walau dengan berat hati dan air mata jatuh. Benar, dia putri ayahnya. Saat genting itu dia menunjukkan visi Soekarno. Dia tidak takut dengan lawan politiknya. Dia bertarung secara konstitusional dengan militan. Tetapi kecintaannya kepada negeri ini membuat dia tegar dan kalahkan dirinya sendiri. Politik memang mengejar kekuasaan. Tetapi keutuhan negeri ini adalah segala-galanya bagi Megawati. Negeri ini besar karena ada orang berjiwa besar seperti dia. Demikian seorang kawan berkomentar. Dan hari ini, pada tanggal 27 Juli 1999, alhamdulillah, dengan cara kita peringati dengan khusyuk makna bahwa kembali anti kekerasan itulah yang bisa tetap membawa kita ke jalan yang benar, dan kekerasan itu tidak akan pernah bisa selesai jika dilakukan Indonesia yang akan menuju ke masa depan, saudara-saudara. Tahun 2004, kalau Anda berada tidak jauh dari Megawati saat itu, Anda akan tahu dia juga ditelingkung oleh lawan politiknya. Yang dia sedihkan, orang yang sangat dia percaya dan sangat dekat dengan dia memanfaatkan situasi itu. SBY menang dalam Pilpres 2004. Megawati kembali mengingatkan kadernya untuk diam dan berdamai dengan kenyataan. Setelah itu, PDIP menghadapi badai dari internal kadernya. Kapal PDIP bahkan nyaris karam dan bendera partai sudah miring. Demikian kata Megawati mengingat masa sulitnya menahkodai kapal besar PDIP. Tetapi dia tegar dan berhasil melewati masa oposisi selama 10 tahun. Dan akhirnya 2014 dia menang. Saat gelaran Formula E, banyak yang menyoroti soal kenapa Puan yang sampai datang dan selfie lagi dengan Anies. Dari video yang beredar, terlihat keakraban Puan dan Anies pada event yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi itu. Yang pasti, dalam diri Puan itu ada darah Bundo Kanduang. Neneknya orang Minang. Bundo Kanduang itu tetaplah Bundo Kanduang yang mengutamakan keutuhan keluarga. Seberat apapun beban yang ditanggungnya, namun dia akan menjadi perekat semuanya. Dan dalam darahnya
ada Bung Besar Soekarno yang terbukti dalam sejarah mengorbankan hidupnya untuk negeri ini. Masalah Anies sudah jadi sumber masalah terjadinya polarisasi di antara anak-anak bangsa. Namun, sesungguhnya itu hanya politik. Sedangkan kita semua tetap bersaudara. Puan secara simbolik telah mempertunjukkan kepada kita semuanya, seolah berkata, "Sudahlah pertikaian emosional karena politik. Sudahi dendam politik. Mari kita berpolitik dengan akal sehat. Utamakan kinerja, bukan retorika. Kalah menang itu biasa. Keutuhan kita sebagai bangsa adalah segala-galanya." Pertanyaannya lagi, apa mungkin Anies akan berpasangan dengan Puan? Megawati itu jangankan menerima Anies, dikalahkan secara tidak fair dan ditelingkung saja dia terima demi NKRI. Bahkan, dia siap tidak populer di hadapan golongan Islam demi membela Ahok. Ahok dikalahkan. Dia diam, dan ketika Ahok keluar dari penjara, dia terima jadi kader. Bagi Mega, kalah menang itu biasa saja. Demi NKRI, risiko apapun dia akan terima. Nah, semua kader PDIP paham visi kebangsaan seperti itu, termasuk Jokowi, Ganjar, dan lainnya. Pemilu masih lama, masih berproses. Lebih baik tunggu saja sikap Megawati. Sabar. Enggak perlu dengar provokasi dari luar macam-macam. Itu hanya politik pecah belah. Sayang, kadang kita rakyat biasa enggak paham itu. Mudah sekali terprovokasi. Semua harus patuh dengan aturan main dan hukum yang mengatur pemilu, termasuk menilai kinerja calon. Yang perlu diketahui, pertama, pihak yang berhak menentukan seseorang itu bisa jadi capres adalah partai. Walau masyarakat menghendaki si A dan survei membuktikan itu sah saja sebagai hak demokrasi. Tapi tetap saja tidak menghilangkan hak partai menentukan. Hak rakyat akan ditunaikan ketika pemilu, bukan sebelum pemilu. Jadi ribut-ribut sebelum ada penentuan capres secara resmi, itu buang-buang waktu saja. Kedua, calon yang diangkat oleh lembaga survei seperti Prabowo, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Sandi, Risma, Khofifah, Erik, dan lain-lain, belum terlihat prestasi mereka yang fenomenal untuk qualified jadi capres. Prabowo sejak era reformasi tidak ada satupun prestasi yang fenomenal dan dirasakan oleh rakyat. Dia hanya sibuk beriklan dan besarkan partainya saja. Anies diberi kesempatan jadi otoritas DKI, tetapi selama 5 tahun tidak satupun prestasi fenomenal, cuma retorika aja. Ganjar dan Emil, Khofifah juga sama. Dalam undang-undang desentralisasi, otonomi itu ada pada tingkat 2. Nah, posisi gubernur selain DKI itu hanya kepanjangan kekuasaan dari pusat. Tugasnya hanya sebagai koordinator atas otonomi di daerah tingkat 2. Jadi sulit menilai prestasinya. Karena hak otonomi dalam kebijakan publik di daerah ada pada bupati atau wali kota. Prestasi wali kota dan bupati tidak terkait dengan gubernur. Sekarang kalau soal Erik, Sandi, Airlangga, ya mereka itu pengusaha. Tidak ada prestasi fenomenal mereka terhadap rakyat. Yang jelas, prestasi hebat mereka hanya untuk mereka saja, dan itu membuat mereka
bertambah tajir. Sebagai pejabat publik, mereka juga tidak mencatat prestasi hebat kecuali hebat beriklan untuk diri mereka saja. Puan juga belum ada prestasi hebat kecuali dia elit partai PDIP. Sukses PDIP itu berkat kerja kolektif semua kader. Dia tidak punya track record sebagai pengusaha atau kepala daerah. Puan sama saja dengan AHY. Keduanya besar berkat keluarga saja. Ketiga, tahun 2018, saya tahu setelah Jokowi menang Pilpres 2019 akan ada gerakan intelijen dari kekuatan proksi asing. Sangat canggih. Mereka menggunakan sosial media seperti dulu Trump menang di Pilpres Amerika Serikat. Konon, ada tim hebat yang mempelajari data cloud secara algoritma soal minat dan emosi rakyat untuk kemudian digunakan buat membentuk persepsi seseorang pantas jadi presiden, dan pada waktu itu bersamaan membenturkan kekuatan persatuan bangsa dan membonsai partai. Kalau itu terjadi, NKRI jadi ancaman. Dan itulah yang diharapkan kelompok fundamentalis. Makanya ada wacana pemilu ditunda. Karena dalam situasi ekonomi yang rentan, tidak kuat pemerintah menghadapi badai politik yang ditimbulkan oleh perang asimetris. Tapi semua ribut. Makanya bisa dimaklumi bila Megawati diam saja soal capres. Tetapi publik terus ribut. Perang proksi sudah dimulai. Sekarang kembali kepada kita. Percaya kepada elit atau proksi? Jadi, kalau ada keputusan politik yang anomali di tahun ini atau tahun depan, tetaplah percaya kepada elit dan konstitusi. Seburuk-buruknya orang tua, itu takdir kita. Jauh lebih baik daripada proksi asing. Paham ya sayang? Oleh Erizeli Bandaro. Itu mabok dah. Itu perpolitikan Indonesia loh Pak Jokowi. Mentang-mentang aku perempuan. Tidak bisa presiden itu perempuan. Gue sekarang presiden kelima. Keren kan? Siapa yang gak mau ngangkat perempuan jadi presiden? Awas lo ya. Lo yang orang udah kejadian lo, Masya Allah. Aduh capek juga dia. Dikit lagi. Sampai mana tadi? Aduh.